Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Noval. Sini gue mau membawakan podcast tentang pentingnya investasi sejak dini dan ikut serta membantu perekonomian negara. Investasi bukan menjadi hal asing lagi bagi sebagian besar orang. Kini, semua orang sadar akan pentingnya investasi sejak dini. Ketertarikan orang untuk berinvestasi semakin meningkat dari waktu ke waktu karena investasi tidak lagi sulit untuk dilakukan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangat memudahkan aksesibilitas setiap orang untuk berinvestasi. Pernyataan itu sederhana tapi sangat penting loh. Mengenal berbagai produk investasi memang akan terasa percuma jika kesadaran untuk berinvestasi itu sendiri belum terwujud. Mungkin di sini kalian ada yang belum tahu investasi itu apa sih? Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan unstuck atau mendapatkan keuntungan di masa depan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa investasi itu merupakan bentuk penyimpanan modal yang dapat berupa uang maupun barang yang mana nilainya akan bertambah di kemudian hari. Investasi itu sendiri terdiri dari berbagai jenis, mulai dari uang, tanah, properti, surat berharga, emas, kesehatan, pendidikan, dan mata uang asing. Berdasarkan data Schröders yang dikutip dari laman Kompas, menunjukkan bahwa jenis investasi yang paling diminati investor Indonesia adalah properti, saham, obligasi, dan komoditas sebanyak 21%. Orang-orang mungkin berpikir bahwa berinvestasi hanyalah bagi mereka yang memiliki pendapatan yang besar. Dalam artian, bagi mereka yang kaya. Jika demikian, maka kalian keliru. Berinvestasi bisa dilakukan oleh siapa saja loh. Kalian tidak perlu mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk memulai investasi pertama kalian. Jika memang belum mampu dengan nominal sebesar itu, kalian bisa mulai mendanai dengan nominal 100.000 dan kelipatannya. Dengan 100.000 tersebut, kalian bisa memulai berinvestasi. Kemudian, ada juga investasi berbentuk uang digital atau biasa kita kenal cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital yang digunakan secara eksklusif online. Mata uang kripto ini bertindak sebagai pertukaran finansial langsung antara pengguna tanpa keterlibatan bank atau pihak ketiga lainnya. Anggap saja sebagai mata uang alternatif untuk bentuk pembayaran tradisional seperti uang tunai, cek, dan kartu kredit. Keuntungannya adalah cryptocurrency ini bersifat global. Jadi memiliki nilai yang sama di negara manapun tanpa harus memikirkan kurs. Beberapa orang menganggap cryptocurrency sendiri sebagai bentuk mata uang. Sementara yang lain melihatnya sebagai penyimpanan nilai yang mirip dengan emas. Jadi, salah satu alasan utama pertumbuhan mata uang digital seperti Bitcoin adalah karena mereka dapat bertindak sebagai alternatif uang fiat nasional dan komoditas tradisional seperti emas. Dan orang melihat investasi cryptocurrency sebagai investasi alternatif. Ada ratusan jenis-jenis cryptocurrency yang tersedia. Dan secara keseluruhan nilainya hampir mencapai 250 miliar dolar per Oktober 2020. Saat ini ada beberapa pemain utama, termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Harga cryptocurrency kelihatannya sudah sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan harga beberapa tahun lalu. Tapi, masih ada peluang dan potensi di pasar kripto. Pertama, ada potensi untuk berkembang. Hampir 8 dari 10 orang Amerika sudah familiar dengan cryptocurrency.
dan lebih dari sepertiga mengharapkan cryptocurrency digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari dalam 10 tahun ke depan. Belum lagi, jika mempertimbangkan perkembangan globalnya, jika melihat performa harga Bitcoin, mungkin ada dari kalian yang merasa telah ketinggalan. Alasannya adalah karena tidak memiliki investasi cryptocurrency, terutama Bitcoin bertahun-tahun yang lalu ketika nilainya masih rendah. Tetapi, industri ini baru saja dimulai, dan masih ada ruang yang berpotensi besar untuk pertumbuhan. Dan tentu saja ruang besar untuk pergerakan ke arah lain juga. Saat ini, ada sekitar 2 miliar dolar Bitcoin yang ada, yaitu sekitar 16,3 juta Bitcoin dalam sirkulasi saat ini. Ketika nilai total mencapai angka 21 juta koin, tidak ada lagi Bitcoin yang akan dibuat. Hal ini mungkin diperkirakan terjadi pada tahun 2040. Nah, kalau lihat dari sejarahnya, investasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Investasi atau penanaman modal pertama kali dilakukan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun 1870. Peminat investor semakin banyak dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 19 November 2020, jumlah investor pasar modal yang tercatat mencapai 3,53 juta investor, yang mana 42,6% atau 1,50 juta diantaranya merupakan investor saham dan sisanya investor reksadana dan obligasi. Memang pertumbuhan masyarakat yang sudah mulai sadar berinvestasi terlihat cukup besar. Namun, jumlah investor tersebut ternyata hanya mencapai 1% dari total populasi masyarakat Indonesia itu sendiri. Padahal, pasar modal merupakan supermarket pilihan investasi. Banyak produk yang sudah terbukti memberikan keuntungan signifikan. Oleh sebab itu, regulator terutama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia sangat gencar melakukan kampanye pentingnya investasi. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih pentingnya investasi? Untuk menjawabnya, perlu disadari tentang beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada inflasi. Dimanapun di setiap negara yang ada di dunia ini, laju inflasi merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi tidak bisa kita hindari. Dilihat dari definisinya, inflasi dalam ilmu ekonomi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Pada umumnya, jika ada pergerakan ekonomi, ada kenaikan daya beli masyarakat, maka akan terjadi inflasi. Sebagai contoh, di Jakarta Selatan, tepatnya di Ciganjur, rata-rata rumah di sana mencapai 400 juta hingga 500 juta untuk rumah ukuran 100 meter persegi. Berbanding terbalik dengan harga di Kelapa Gading yang rata-ratanya mencapai 50 juta per meter persegi, artinya jika rumah seluas 100 meter persegi, maka harganya mencapai 5 miliar. Dengan harga rumah yang sudah mencapai miliaran tersebut, sekarang sudah tahu kan kenapa milenial diprediksi sulit untuk memiliki rumah? Terlebih lagi dengan adanya inflasi yang mencapai 15% per tahun di sektor ini. Dengan asumsi tingkat inflasi 15% per tahun, maka harga rumah yang tadinya hanya 500 juta bisa menjadi 2 miliar dalam 10 tahun. Yang kedua ada cita-cita. Setiap orang tentu memiliki keinginan berbeda di masa depannya. Dengan pekerjaan dan besaran penghasilan masing-masing, rencana jangka panjang disusun untuk mencapainya. Ada yang mengandalkan uang pensiun atau hanya dengan tabungan rutin. Cara itu bisa saja ditempuh, tetapi ingat, ada inflasi di sana. Kita harus berupaya agar tabungan yang kita kumpulkan nilainya bisa tumbuh dan tidak kalah cepat daripada laju inflasi. Kalau kita sudah mengetahui angka inflasinya,
yang selalu diumumkan oleh pemerintah, tugas kita adalah mencari agar uang tabungan kita tumbuh lebih tinggi dari inflasi. Nah, adakah tabungan yang bisa memberikan imbal hasil di atas angka inflasi? Kalaupun ada, tidak akan jauh dari angka inflasi. Dan biasanya itu adalah deposito bank. Makanya kita harus berinvestasi untuk mempertahankan nilai uang kita dan mengalahkan inflasi. Yang ketiga ada pengendalian diri. Dengan peningkatan penghasilan, kita semakin dihadapkan pada pola hidup konsumtif. Contohnya, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, nongkrong, dan makan di tempat yang nyaman, selalu update kepemilikan gadget, gonta-ganti kendaraan, dan lain sebagainya. Memang, semua itu tidak ada salahnya untuk dilakukan. Tetapi, bila berlebihan bisa mengganggu kondisi keuangan kita. Dengan tekad investasi demi masa depan, kita bisa membatasi diri sehingga tidak larut dalam pola hidup yang mungkin bisa saja menyengsarakan kita di masa mendatang. Rutin berinvestasi akan membantu mendisiplinkan diri, terutama dalam hal mengatur keuangan. Lalu yang keempat, mengembangkan kekayaan aset sebagai jaminan masa depan. Dalam hati kita pasti menginginkan yang terbaik untuk keluarga. Kita ingin menyiapkan sesuatu, bahkan banyak hal untuk diwariskan. Atau sekedar menyiapkan biaya pendidikan anak yang terus mengalami kenaikan. Tetapi, mengingat inflasi dan rintangan lainnya, perlu dipikirkan produk investasi apa yang bisa mendukung untuk mengembangkan aset yang kita miliki itu agar kelak semakin berkembang dan bisa mencukupi kebutuhan ke masa depan. Bila kita sudah memiliki tujuan keuangan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, cara untuk mencapainya tentu dengan investasi. Dari sini kita pun mulai merencanakan keuangan untuk masa depan kita. Investasi memiliki banyak keuntungan yang sangat baik di masa mendatang. Maka dari itu, penting sekali untuk berinvestasi sejak dini agar dapat memetik hasilnya di masa depan karena ada faktor nilai waktu uang yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Keuntungan berinvestasi di usia muda banyak sekali. Di antaranya yaitu pertama, keuntungan berinvestasi lebih besar dibanding menabung di bank. Hal tersebut dikarenakan bunga yang didapatkan dari berinvestasi lebih besar daripada bunga menabung di bank. Yang kedua, berinvestasi menciptakan pribadi yang disiplin. Karena investasi akan menjadi suatu rutinitas baru yang mengharuskan kita untuk terus menyisihkan uang demi masa depan yang gemilang. Ketiga, jaminan finansial di masa depan. Dengan berinvestasi, kita akan memiliki aset yang nilainya akan terus bertambah dari waktu ke waktu, yang mana di masa depan nilainya akan berlipat ganda. Dan terakhir yaitu dapat melatih untuk belajar hidup hemat. Karena pribadi disiplin menabung dalam bentuk investasi sudah terbentuk, hal tersebut secara tidak langsung akan melatih diri kita untuk belajar hidup hemat, agar uang yang kita sisihkan dapat diinvestasikan. Senior Lead Fintech Tokopedia, Marisa Dewi mengatakan, tujuan investasi sejak muda yakni untuk membentuk kebiasaan agar bisa menyusun manajemen keuangan yang baik buat masa depan. Dengan begitu, kebiasaan boros akan bisa terhindar dan masa depan akan jauh lebih baik. Jadi, kita sudah memulai memupuk kebiasaan dan impact-nya itu. Kita bisa terhindar dari suka boros. Misalnya, habis gajian lewat 1 minggu, loh, uangnya kemana ya? Kok sudah habis? Nah, itu kita bisa hindari hal-hal kayak gitu karena dari awal kita sudah terbiasa mengatur-ngatur keuangan. Kata Marisa dalam briefing bertajuk Jurus Investasi Milenial Hadapi Pandemi. Kemudian, pentingnya investasi sejak dini yaitu untuk menyiapkan dana darurat. Sebab kedepannya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi seperti pandemi virus corona yang secara tiba-tiba datang menyebabkan kesulitan keuangan. Tiba-tiba di 2020 ada pandemi di mana akhirnya orang banyak berpikir, coba kemarin gue begini. Sehingga ketika kita sudah mulai terbiasa, kita building suatu portofolio di mana kita punya dana darurat. Jadi di dana itu bisa kita akses ketika ada kondisi
darurat yang mengharuskan kita untuk mengambil dana darurat itu tuturnya. Financial Consultant Prita Hapsari Gozi menambahkan bahwa tidak ada ruginya investasi sejak dini. Dia pun tidak melarang untuk milenial berbelanja, tetapi diharapkan tidak melupakan investasi. Berinvestasi juga merupakan wujud dalam membiayai pembangunan negeri dengan uang sendiri. Dengan berinvestasi pada surat berharga negara SBN, retail dapat membantu negara dalam menambah pemasukan pinjaman melalui penjualan obligasi. SBN Retail merupakan surat utang negara atau obligasi yang diterbitkan negara kepada masyarakat sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara yang didapatkan dari pinjaman. Selain sebagai alternatif pembiayaan negara, SBN Retail juga dapat dijadikan opsi masyarakat untuk berinvestasi. Opsi investasi ini hasilnya lebih pasti, karena pembiayaan bunga atau imbalan dan pelunasan atau pembelian sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Bagi pemerintah, keikutsertaan kaum milenial untuk investasi sangat penting. Agar ada kesadaran dalam memahami instrumen APBN, sehingga dapat lebih peduli, paham, dan turut mengawasi APBN. Adapun 3 manfaat utama dari investasi bagi negara diantaranya adalah 1. Mengurangi pengangguran. Dengan modal yang bergulir ke perusahaan dan pemerintahan, pembangunan akan dilakukan dan peluang menambah sumber daya akan terbuka secara lebar. Investasi yang kita lakukan akan membangun pabrik, infrastruktur, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan secara otomatis membuka banyak lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Dengan begitu, aktivitas produksi dapat berjalan dengan baik didukung dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memajukan negara dalam jangka panjang. Jika investor domestik memiliki peran yang lebih besar, perekonomian negara dalam jangka panjang bisa lebih terjamin. Investor luar memang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Tetapi, dalam jangka panjang, keuntungan yang lebih besar akan mengalir ke negara asal investor tersebut. Jika investor domestik menyadari hal ini, seharusnya mengambil peran besar di negara sendiri tidak lagi jadi masalah. Sebab dalam jangka panjang, investasi bisa menghasilkan buah yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan per kapita. PDB atau Produk Domestik Bruto atau pendapatan nasional merupakan cermin pertumbuhan ekonomi negara yang dihitung melalui 4 komponen utama. Di antaranya konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan total bersih ekspor dikurangi impor. Investasi memiliki hubungan erat dengan PDB suatu negara. Jika investasi terhadap Indonesia turun, maka PDB-nya akan turun juga. Sebaliknya, jika investasi mengalir deras, maka PDB Indonesia akan memunculkan hasil yang gemilang. Namun, di balik keuntungan yang dapat dipetik dari investasi, terdapat juga risiko yang akan kita terima. Risiko berinvestasi itu lebih besar daripada menabung biasa. Risiko muncul jika terjadi kegagalan berinvestasi banyak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, hura-hura, dan lain sebagainya. Hal penting yang perlu milenial ketahui dalam investasi adalah jadilah investor yang cerdas dan jangan hanya ikut-ikutan orang lain saja. Tentukan tujuan berinvestasi terlebih dahulu. Kemudian, barulah pilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, agar terhindar dari kerugian, tetaplah mengontrol investasi yang dilakukan. Terima kasih telah mendengarkan podcast tentang pentingnya investasi sejak dini dan ikut serta membantu perekonomian negara.
Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.